Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini akan kami sajikan soal dan pembahasan bab surah Al-Bayyinah dan bab surah Al-Humaza kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Soal yang pertama, di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang keagungan Al-Quran dengan segala pelajaran yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran jika ditelaah secara kontekstual mengajarkan kekerasan, kekejaman, bahkan kerusakan, termasuk dalam hal cara berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan. Karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin, serta mengajarkan kita untuk menebar A. keburukan, B. kasih sayang, C. kesesatan, D. fitnah. Jawabannya benar adalah B. kasih sayang. Islam mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang. Soal berikutnya, di dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang terakhir Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, bahwa kelak akan dimasukkan ke dalam surga, A. Firdaus, B. Aden, C. Ma'wa, D. Darussalam. Jawabannya benar adalah balasan bagi orang-orang yang beriman bahwa kelak akan dimasukkan ke dalam surga Aden. B. Jawabannya. Selanjutnya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Merupakan terjemah surat Al-Bayyinah ayat ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah D, ayat keempat. Selanjutnya, pada zaman sebelum Nabi dilahirkan, pada masyarakat Mekah mengalami masa jahiliyah, di mana pada waktu itu Islam belum datang. Zaman jahiliyah adalah zaman A. kekuatan, B. kerusakan, C. kesombongan, D. kebodohan. Jawabannya adalah D. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Selanjutnya, fiha kutubun qayyimah merupakan salah satu ayat di dalam surat Al-Bayyinah yang mempunyai arti A. di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, B. dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata, C. padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. D. yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Jawabannya benar adalah A. di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Soal berikutnya, Al-Quran terdiri atas 114 surat, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya, surat Al-Bayyinah menempati urutan yang ke titik-titik di dalam Al-Quran, A. 98, B. 99, C. 100, dan D. 101. Jawabannya adalah A. Surat Al-Bayyinah menempati urutan yang ke-98 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Fatimah sehabis maghrib selalu membaca surat Al-Bayyinah dengan suara yang nyaring dan tartil. Surat Al-Bayyinah mempunyai arti titik-titik. A. pembukaan, B. bukti yang nyata,
C. Pertolongan di hari kiamat. Jawabannya benar adalah B. Surah Al-Bayyinah mempunyai arti bukti yang nyata. Di dalam Al-Quran terdapat 30 juz, yang mana salah satunya adalah surah Al-Bayyinah yang mempunyai ayat berjumlah A. 5 ayat, B. 6 ayat, C. 7 ayat, D. 8 ayat. Jawabannya benar adalah D. Di dalam jumlah ayat di dalam surah Al-Bayyinah adalah 8 ayat. Soal berikutnya, surah Al-Bayyinah merupakan salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota A. Mekah, B. Madinah, C. Mesir, D. Palestina. Jawabannya benar adalah B. Surah Al-Bayyinah diturunkan di kota Madinah. Soal berikutnya, mayoritas ulama menggolongkan surat Al-Bayyinah termasuk golongan surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Arabiyah, dan D. Yunaniyah. Jawabannya benar adalah B. Surah Al-Bayyinah tergolong surah Madaniyah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah menempati urutan yang ke A. 104, B. 105, C. 106, D. 107. Jawabannya benar adalah A. Surah Al-Bayyinah menempati urutan yang ke 104 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Nomor berikutnya, surah Al-Humazah merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota A. Mekah, B. Madinah, C. Palestina, D. Yordania. Jawabannya benar adalah A. Surah Al-Humazah diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Humazah merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang termasuk golongan surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Arabiyah, dan D. Yordania. Jawabannya benar adalah A. Surah Al-Humazah tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Humazah merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari titik-titik ayat A7, B8, C9, dan D10. Jawabannya benar adalah C. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Surah Al-Humazah merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang terletak sesudah surah A. Al-Asr, B. Al-Fil, C. Al-Quraisy, dan D. Al-Ma'un. Jawaban yang benar adalah A. Surah Al-Humazah terletak sesudah surah Al-Asr di dalam Al-Quran. Soal berikutnya adalah surah Al-Humazah merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang terletak sebelum surah A. Al-Asr, B. Al-Fil, C. Al-Quraisy, dan D. Al-Ma'un. Jawaban yang benar adalah B. Surah Al-Humazah urutannya terletak sebelum surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hampir setiap hari Hadi membaca surah Al-Humazah. Al-Humazah merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran.
Al-humazah artinya A. Penyair, B. Penyamun, D. Pengumpat, dan D. Pembukaan. Jawaban yang benar adalah C. Surah Al-humazah mempunyai arti pengumpat. Nomor berikutnya, setiap surah di dalam Al-Quran pasti memiliki kandungan yang berbeda-beda. Di bawah ini merupakan beberapa kandungan dari surah Al-humazah, kecuali A. Allah akan memberikan nikmat yang banyak, B. Larangan mencela, mencaci, dan menghina siapapun, C. Manusia diingatkan untuk selalu bersyukur, D. Kesenangan yang berlebihan terhadap harta seringkali membuat manusia lalai dari mengingat Allah. Jawaban yang benar adalah A. Yang bukan kandungan dari surah Al-humazah di atas adalah Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Soal berikutnya, setiap kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk bisa dan mengerti isi dari apa yang kita baca tersebut. Di dalam surah Al-humazah, Allah berpesan kepada manusia agar A. Selalu beriman kepada Allah, B. Selalu bertakwa kepada Allah, C. Selalu berinfak dan sedekah, D. Selalu bersyukur kepada Allah. Jawabannya benar adalah D. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-humazah bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersyukur dan tidak boleh berfoya-foya dalam membelanjakan harta. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.